sedangkan dia itu sebagai nasabah prioritas. Iya. Penyidik sendiri sih membuka kata pihak BCA, dia itu atas permintaan dari pihak penyidik terkait aliran dana uang itu, Bang. Nah itu menurut Abang seperti apa nih? Kalau Nikita sendiri kan keberatan katanya, dia Ya. akan mensomasi katanya. Jadi Nikita misalnya keberatan terhadap pembacaan atau pembukaan atau pemberitaan rekening di persidangan, itu keberatan. Boleh kan, dia kan yang punya rekening kan, jadi dia boleh keberatan. Hanya saja patut diingat bahwasanya setiap apa-apa yang kemudian dibuktikan di persidangan, baik segala sesuatu maupun kemudian mengenai rekening-rekening seseorang, itu tentunya sudah melalui prosedur-prosedur hukum yang berlaku, tahap-tahap yang berlaku, sehingga alat bukti ini kemudian dianggap sah menjadi dipakai di sidang. Begitu. Jadi pihak kejaksaan tentunya berkompeten terhadap ini mengenai pembukaan rekening, gitu. Tentunya ada alasan-alasan hukum, gitu. Dan pihak penyidik kepolisian juga punya kewenangan untuk membuka rekening seseorang untuk mencapai titik terang persoalan. Jadi begini, apakah BCA salah? Itu pertanyaannya kan? Apakah BCA salah membuka menyampaikan rekening kepada penyidik, kepada penegak hukum? Jawabannya tidak. Sepanjang pemberian atau pembukaan informasi mengenai rekening tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadi ketika BCA sebagai suatu entitas bank kemudian menyerahkan itu, tentunya sudah ada perintah. Perintah ini bukan sekedar perintah dari penyidik, tapi perintah dari Bank Indonesia. Karena setiap pembukaan rekening untuk kepentingan hukum itu selalu melalui proses dari penyidik mengajukan surat lewat Kapolri kepada Kepala Bank Indonesia untuk dimohonkan untuk dibuka rekening. Nah, rekening mana yang dibuka? Rekening bank ini, bank ini, bank ini, begitu. Nanti Bank Indonesia akan menyampaikan pembukaan rekening bank ini, dan menyampaikan kepada bank yang bersangkutan. Sehingga atas dasar permintaan dari penyidik melalui Bank Indonesia, persetujuan, kemudian melalui kepala bank yang bersangkutan diperintahkan kepada manajer, kepada kepala cabang untuk membuka rekening. Jadi asal surat-surat sudah lengkap, dibuka rekening itu. Itulah bentuk posisi yang dilegalkan oleh undang-undang, oleh undang-undang perbankan. Gitu. Jadi undang-undang bank itu mewajibkan setiap bank ketika ada perintah dari pengadilan, ada perintah dari penegak hukum yang sudah prosedur untuk membuat titik terang suatu persoalan hukum, itu bank wajib kemudian membuka kerahasiaan bank. Kan sebenarnya kan undang-undangnya kerahasiaan bank. Lewat dari itu bank dianggap harus menjaga rahasia nasabah, rahasia rekening, rahasia akun, gitu kan. Tapi kalau sudah ada pengecualian dari kerahasiaan bank di mana seperti ini, nah itu yang kemudian bank wajib membuka atas perintah undang-undang. Jadi Bank BCA tentunya membuka rekening seseorang itu hanya kepada penegak hukum atas perintah undang-undang. Jadi BCA tidak salah. Nah, kita misalnya keberatan juga tidak salah karena mungkin dia belum mengerti tentang bagaimana undang-undang kerahasiaan bank, mana yang boleh bank buka, mana yang tidak boleh bank buka. Jadi dia keberatan begitu. Dan alasannya kan, saya kan nasabah prioritas. Semua nasabah apapun juga ketika ada undang-undang memerintahkan untuk dibuka, rekeningnya harus dibuka. Bang wajib membuka. Tapi kan dia berdalih gini loh Bang, kalau di sana tuh bukan hanya uang yang soal yang sedang dibicarakan itu loh, tapi ada uang endorse katanya gitu juga Bang. Ya, uang siapa aja di tempatnya rekening tersebut boleh dibuka, asalkan ada perintah dari undang-undang, ada persetujuan dari Bank Indonesia. Nah, jadi uang siapa aja, uang dari judi online kayak uang dari sabung ayam, uang dari kerja yang halal, itu bisa dibuka, boleh begitu. Karena apa? Bukan isinya yang kemudian dipermasalahkan, tapi memang domainnya utamanya adalah rekening harus dibuka atas perintah undang-undang. Ketika rekening dibuka berarti isinya semua kelihatan, gitu, dan itu boleh. Dan itu malah kalau Bank BCA tidak memberikan pembukaan rekening atas perintah undang-undang, mereka kena pidana. Begitu. Berarti dianggap menghalang-halangi penyidikan. Bukan menghalangi penyidikan juga, dia kena pidana. Begitu, karena wajib mereka membuka rekening. Kalau terindikasi rekening itu ada pidananya, itu mereka wajib memberikan pengetahuan kepada pihak penegak hukum yang sedang menangani perkara. Tapi perihal dia katanya rencana mensomasi terkait hal tersebut gimana Bang? Ya itu pekerjaan sia-sia. Karena ada undang-undang perbankan yang melindungi Bank BCA dong. Jadi pekerjaan sia-sia. Jadi jangan sampai pengacaranya salah melangkah. Sesuatu yang sudah diatur oleh undang-undang mau disomasi, kan ini dia salah. Berarti pihak Bank BCA sendiri sudah menjalankan itu dengan benar ya Pak? Iya kan, mereka sudah ada prosedur perbankan yang lengkap kan.
ada tim legalnya, tim analisnya, kemudian ada bahkan pengacara-pengacara khusus dari Bank BCA. Pasti mereka sudah menjalankan itu dengan kehati-hatian kan? Kan bank yang paling utama prinsip kehati-hatian, penghormatan terhadap nasabah, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga adalah kewajiban untuk mematuhi undang-undang perbankan. Kalau mereka sudah menjalankan itu semua, ya apa somasinya? Kan nggak ada gunanya masing-masing selain pekerjaan sia-sia. Berarti Bang, kalau seandainya Niki mau menggugat, seandainya dia menggugat BCA itu Ya nggak bisa, sia-sia aja, secara sia-sia. Melebar-lebarkan persoalan yang nggak perlu. Gitu.